berserah kepada Allah itu adalah termasuk dalam bagian dari yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah usaha atau ikhtiar, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ayat ke-11 ini, dan ini banyak kita yang hafal dengarnya, ya, lalu sering didengar paling tidak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka dewek yang mengubah, yang ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Nah, salah satu bentuk usaha mengubah nasib itu adalah, yang utamanya adalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah itu bagian dari usaha untuk merubah nasib tadi, ya. Kalau kita sebut merubah keadaan, bukan disebut nasib. Merubah keadaan kita yang kita merasa sekarang tak lemah. Nah, kita rubah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah pasrah kepada Allah SWT, memasrahkan diri kita. Setelah kita pasrah kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kita petunjuk hidayah. Kita dalam pikiran kita akan Allah berikan ide-ide. Oh, aku harus mak itu, aku harus mak itu. Nah, seperti itu. Oh, aku harus ngari sianu. Nah, uji orang sianu itu pacak nolong misalnya. Oh, aku harus misalnya nyari yang itu, uji orang yang itu tadi pacak ngobati demam misalnya, pacak ngobati batuk, segala macam. Nah, seperti itu. Itu kan bentuk hidayah Allah SWT kepada kita. Tapi itu akan berkah kalau kita awali dengan pasrah dulu kepada Allah SWT. Jangan kita belakangkan pasrah ini. Kalau kita belakangkan pasrah, maka ya bantuan Allah juga belakangan pula ya datang. Sehingga kita lah banyak rugi dulu, ya, lah banyak habis juga harto gitu kan. Nah, baru kemudian ya masih lemah kalau seandainya lah, walaupun lah banyak habis, lalu terkenang, minta kepada Allah, pasrah kepada Allah Ta'ala, banyak ibadah, banyak berdoa, bahkan tak cukup dengan doa diri sendiri, dia datangi orang-orang soleh, ya. Bahkan dia juga merasa tak cukup juga dengan mendatangkan orang soleh, dia kemudian banyak berkorban, banyak bersedekah agar Allah SWT simpati dengan dia gitu, ya. Agar Allah SWT sayang, senang dengan amal dia tadi, lalu Allah kabulkan doanya tadi. Nah, seperti itu. Masih lemah kalau masih bisa tergawe walaupun sudah di akhir. Tapi alangkah ruginya kita kalau kita mengakhirkan pasrah ini tadi. Harusnya pasrah ini tadi, tawakal kepada Allah didulukan. Berserah dulu kepada Allah. Ketika kita dalam sakit, langsunglah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya. Ingat pertama kali adalah pasti ini salah kita. Pastilah itu ada kelemahan kita, ada kekhilapan kita, ada kekurangan kita. Pastikan itu. Ya bisa jadi, Bu, kita tidak harus kita yang ngalami musibah. Iya, tidak harus itu. Jadi musibah itu tidak harus kita yang merasakan. Kadang-kadang mungkin anak, orang tua dan seterusnya, kerabat kita dekat. Jadi seperti itu. Dan termasuk musibah ini, walaupun kita sehat, tapi masih musibah ini belum habis, bisa jadi adalah karena kita juga andil dosa tadi. Banyak istighfar kepada Allah SWT, kita pasrahkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, setelah itu baru kita ikhtiar lahir kita tadi. Dan biasanya insya Allah akan muncul banyak ide-ide, banyak petunjuk yang disebut Allah, petunjuk dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah jelaskan itu. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman kepada Allah, ya, yang berserah kepada Allah SWT, yang bertakwa kepada Allah, yang murni imannya tidak dicampur dengan kemaksiatan, dosa dan kezaliman, kesyirikan, maka mereka itulah, kata Allah, ulaika lahumul amnu. Ya, mereka itu, bagi mereka adalah keamanan, rasa aman, wa hum muhtadun, dan bagi mereka adalah petunjuk. Allah akan berikan petunjuk. Oh, iko obatnya, atau anak nyoba obat iko, tahu-tahu ada yang ngajari, ada yang beritahu. Nah, ini seperti itu. Nah, Allah Ta'ala, kemarin aku pernah kehilangan dompet kan itu lalu. Jadi habis sholat taubat, sholat hajat, udah akhirnya bismillah nak buat di HP. Dari sudah terpikir di HP kan. Akhirnya ada yang hubungi, "Pak, dompet kamu ada." Bisa mungkin karena kalau tidak dibawa semayang dulu tadinya, tidak dibawa berdoa dulu, istighfar dulu, barangkali mungkin lah terlambat masuk terpikir di HP belum mungkin terlambat. Kapan terlambat berarti lah kemana lah pergi jauh.
hak dompet tadi apabila dibuang kurang atau yang apa dan segala macam. Nah, ayat ta'ala, jadi sekali lagi Allah yang maha tahu segalanya, maka alangkah bodohnya kita kalau kita tidak selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan melibatkan Allah dalam setiap masalah atau dalam kehidupan kita ini, itu bagian dari ikhtiar kita untuk merubah keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Apa tadi syarat utama berubah tadi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya kita mah itu negeri kita ini, Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.